Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang masalah budidaya pembibitan ikan gurame. Dan kali ini banyak sekali bibit ikan gurame yang pada mati ya teman-teman. Nah, sahabat ternak bisa lihat. Nah, jadi di sini itu ikannya itu pada mati. Biasanya karena sekarang cuacanya itu tidak menentu ya teman-teman. Maksudnya cuacanya itu ada panas, kemudian ada dingin. Nah, biasanya ini adalah di musim pancaroba dan sekali ada hujan, biasanya itu akan terus-terusan hujan sampai 2 hari 2 malam gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan ikannya seperti ini teman-teman ya, pada mati. Makanya saya sudah bilang dari video sebelumnya, untuk pemula itu jangan memulai budidaya ikan gurame itu di bulan Juli dan juga Agustus gitu ya. Itu sangat udah terbiasa gitu ya. Biasanya itu di musim pancaroba dan biasanya cuacanya tidak menentu. Nah, itu tidak cocok untuk budidaya ikan gurame di kolam plastik gitu ya. Nah, kemudian kalau di kolam tanah itu memang lumayan agak bagus, tetapi ikannya juga kalau bisa ikannya itu di atas sebesar ibu jari tangan, teman-teman ya. Kalau ikannya di bawah ibu jari tangan, apalagi baru larva, baru ditebar, nah itu sangat berbahaya sekali dan mudah sekali yang namanya kematian. Makanya saya sering bilang ya di video sebelumnya bahkan bahwa bagi pemula itu kalau mau membudidayakan bibit ikan gurame jangan diawali di bulan Juli dan juga Agustus. Nah, karena seperti ini kejadiannya teman-teman ya. Nah, saya juga ada beberapa kolam yang udah terserang kayak gini gitu ya. Banyak sekali kematiannya, bahkan hampir ada yang sudah 80% ya dari total populasi penebaran awal. Nah, yang tadinya tebarnya sekitar 3.700, yang ada cuma 700-nya, berarti 3.000-nya udah hilang atau udah mati. Nah, inilah salah satu kenapa saya sering bilang jangan memulai budidaya ikan gurame itu di bulan Juli dan juga Agustus, karena biasanya di bulan-bulan tersebut itu bisa dikatakan musim pancaroba ya teman-teman, atau bisa dikatakan cuaca yang tidak menentu lah. Pokoknya terkadang ada hujan, sekali hujan terus-terusan siang malam gitu ya. Nah, nanti kemudian ada panas juga. Nah, seperti itu. Biasanya itu nanti si ikannya mudah stres, teman-teman. Mudah stres dan mudah sekali terserang penyakit. Sehingga akan mengakibatkan ya seperti ini, banyaknya kematian ikan gurame. Biasanya ikannya itu bukan kayak kena jamur ya, jadi bukan memutih, tetapi ikannya itu mengurus, teman-teman. Jadi nafsu makannya berkurang, kemudian badan ikannya kurus, warnanya hitam pucat, kemudian ada juga yang ikannya itu muter-muter kemudian mati. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Nah, selain bulan Juli juga bulan Agustus, biasanya ada juga bulan tertentu yang ada musim yang tidak menentu juga, tetapi biasanya menyerangnya itu terkenanya itu kayak jamur gitu ya. Jadi ada totol putihnya, kemudian merambat dan mati. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang seperti ini itu biasanya ikannya itu kurus ya. Awalnya itu kurus, kayak kurang nafsu makan karena memang di sini dikasih pakan 1 liter cacing pun itu nggak habis teman-teman. Biasanya kalau lagi sehat itu sangat mudah sekali untuk menghabiskan yang namanya cacing gitu atau pakan. Nah, di sini sedang mau mengalihkan ya teman-teman, karena emang ini kolamnya itu kurang strategis ya. Kalau di cuaca seperti ini kurang tinggi ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti ini, yang pertama adalah pindahkan ke kolam yang ketinggiannya itu lebih tinggi ya dibanding sebelumnya, atau
bisa langsung kita pindahkan ke kolam tanah, itu lebih bagus. Nah, jadi bagi sahabat yang mengalami yang menggunakan kolam plastik, kolam beton, kolam terpal, mengalami seperti ini gitu ya, kematian yang jumlahnya banyak karena diakibatkan cuaca yang tidak menentu. Nah, sahabat yang pertama bisa dipindahkan ke kolam plastik yang ukurannya itu lebih tinggi. Dan kemudian atau lebih bagus dipindahnya itu langsung ke kolam tanah gitu ya. Karena kalau di kolam tanah itu nanti suhunya itu bisa stabil ya teman-teman, bisa stabil karena ada suhu dari tanah langsung. Kalau dari kolam plastik kan tertahan, dari suhu tanahnya itu tertahan. Makanya kalau di cuaca seperti ini itu bagusnya di kolam tanah teman-teman ya, di kolam tanah. Makanya kalau keadaannya seperti ini kita harus langsung pindah ke kolam tanah. Kalau nggak ada kolam tanah, nah kita pindahkan ke kolam yang ketinggiannya itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Karena memang di kolam ini tuh ketinggiannya hanya 15 cm ya teman-teman, 15 cm itu full. Kalau full gitu ya, kalau full diisi air semuanya itu maksimal 15 cm, jadi kurang tinggi. Paling tidak itu minimal sekitar 30 atau 35 ya. Nanti kita tebar supaya kalau airnya banyak biasanya nanti untuk perubahan cuacanya itu tidak begitu, apa namanya, tidak begitu mengikuti ya karena banyaknya air. Kalau siangnya panas kemudian malamnya dingin, itu biasanya sampai malam itu airnya itu agak lumayan hangat gitu ya, tidak cepat dingin. Nah, itu makanya kalau di musim seperti ini harus dipindah atau menggunakan kolam yang lebih tinggi lagi supaya menjaga suhu yang tentunya tidak stabil gitu ya, ada panas dan ada dingin. Nah, jadi seperti ini, salah satu mencegah gitu ya, bukannya mengobati tapi mencegah supaya tidak terjadi seperti ini. Kalau udah terjadi seperti ini, biasanya itu akan terus ada aja gitu ya, walaupun udah dipindah ke kolam yang lebih tinggi, biasanya akan ada aja ikan yang mati karena memang udah stres dari sananya, udah terserang penyakit ya, tetapi mudah-mudahan nanti tidak terus-terusan sampai habis gitu ya. Ada sisanya untuk kita panen. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang tips dikala terjadinya kematian karena diakibatkan cuaca yang tidak bagus gitu ya, yang tidak menentu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.